Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Bapak Riki. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai pelajarannya. Baik, Pak Riki akan menyebutkan terlebih dahulu macam-macam penjelasan untuk anak-anak. Yang pertama adalah menjelaskan berdasarkan faktor. Cara ini adalah cara menjelaskan di mana kita menganalisa sesuatu berdasarkan unsur-unsur pokok sesuatu. Contohnya, pola hidup sehat. Berikutnya, penjelasan berdasarkan keadaan atau kondisi, yaitu cara menjelaskan sesuatu berdasarkan hubungan dengan sesuatu dan sesuatu yang lainnya dengan keadaan luar dari dirinya. Contoh, bencana alam. Sekarang kita akan belajar penjelasan yang ketiga, yaitu penjelasan berdasarkan hubungan sebab akibat, yaitu penjelasan yang menerangkan tentang hubungan antara dua fakta dalam waktu yang berurutan. Antara fakta-fakta yang secara tetap yang terjadi lebih dahulu dan diikuti oleh fakta lainnya pada waktu kemudian. Contohnya, banjir. Dalam mendapatkan informasi penjelasan sebanyak-banyaknya, kita harus banyak mengajukan pertanyaan anak-anak. Contoh penggunaan kata tanya. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara? Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah? Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan? Lalu kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat? Kemana untuk menanyakan tujuan? Apa digunakan untuk menanyakan apa yang sedang terjadi? Contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Kita lihat dulu gambar berikut ini ya. Gambar logo Palang Merah Indonesia. Contoh pertanyaannya, bagaimana lahirnya Palang Merah? Apakah misi Palang Merah? Komitmen apa yang dimiliki oleh Palang Merah? Berikutnya, bagaimana lahirnya Palang Merah? Jawabannya adalah sejarah terlahirnya Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Internasional adalah pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara, pasukan Prancis. Dan Italia sedang bertempur melawan pasukan Austria dalam suatu peperangan yang sangat mengerikan. Pada saat yang sama, seorang pemuda yang berwarga negara Swiss, Henry Dunant, berada di sana. Puluhan ribu tentara terluka anak-anak, sementara bantuan medis tidak mencukupi. Terpanggil oleh penderitaan yang dilihatnya, Henry Dunant dengan penduduk setempat segera mengarahkan bantuan untuk menolong para tentara-tentara itu. Pengalamannya itu dituliskannya ke dalam sebuah buku yang berjudul Kenangan dari Solferino yang menggemparkan seluruh Eropa. Di buku itu mengajukan dua gagasan. Pertama adalah membentuk organisasi kemanusiaan internasional yang dapat dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang. Kedua adalah dengan mengadakan perjanjian internasional yang digunakan untuk melindungi prajurit yang cedera di medan perang, serta perlindungan sukarelawan dan organisasi tersebut pada waktu memberikan pertolongan pada saat perang. Apakah misi Palang Merah? Komite Internasional Palang Merah merupakan lembaga kemanusiaan yang bersifat mandiri dan sebagai penengah yang netral.
Komite Internasional Palang Merah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban dalam pertikaian bersenjata internasional maupun kekacauan dalam negeri. Selain memberikan bantuan dan perlindungan untuk korban perang, Palang Merah Internasional juga bertugas untuk menjamin penghormatan terhadap hukum peri kemanusiaan internasional. Lalu berikutnya, komitmen apa yang dimiliki oleh Palang Merah? Komitmen dalam mempromosikan prinsip-prinsip dasar gerakan dan nilai-nilai kemanusiaan, penanggulangan bencana, kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan kesehatan dan perawatan di masyarakat. Kita akan menemui seorang sukarelawan di markas pusat PMI atau Palang Merah Indonesia dan kita akan mengajukan beberapa pertanyaan anak-anak. Siap-siap ya. Kita mengangkat topik kesiapsiagaan bencana dan berikut adalah percakapannya. Topiknya adalah kesiapsiagaan bencana dan kita akan menyimak percakapan antara Isorai dan sukarelawan PMI. Selamat siang Pak, saya Isorai dari Sekolah SMP Negeri 141 Jakarta. Siang Isorai, ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, saya ingin menanyakan aktivitas PMI tentang kesiapsiagaan bencana. Baiklah Isorai, kamu bisa mengajukan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kesiapsiagaan bencana? Kesiapsiagaan bencana adalah program berbasis masyarakat untuk mendorong masyarakat agar siaga dalam mencegah serta mengurangi dampak dan resiko bencana yang terjadi di tempat tinggalnya. Dengan cara apa masyarakat tersebut dipersiapkan? Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar mampu melakukan upaya-upaya penanggulangan dampak bencana dan resikonya. Daerah-daerah mana saja yang ideal menerapkan program ini, Pak? Daerah rawan banjir, longsor, gempa, letusan gunung berapi, gelombang pasang dan tsunami, dan juga di area di mana masyarakat mudah bekerja sama atau gotong royong. Apa yang diharapkan setelah program ini berjalan, Pak? Harapannya ialah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam tanggap darurat dan meningkatkan kemampuan dalam mengatasi dampak bencana itu sendiri. Wah, bagus sekali ya Pak programnya. Semoga semua yang sudah diprogramkan PMI dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Isorai.